Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Devana Syamati. Saya dari program studi administrasi publik semester 3 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan salah satu matkul yang ada di administrasi publik, yaitu perbandingan administrasi negara. Tetapi di sini saya tidak akan sendiri, saya akan mengundang kawan saya untuk menemani saya. Karena di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan administrasi negara sendiri, yaitu membandingkan dua negara. Dan kita undang langsung rekan saya. Nah, teman-teman, sekarang di sini saya sudah bersama Putri. Halo. Dia adalah rekan saya dan dia akan menemani saya dalam menjelaskan mata kuliah perbandingan administrasi negara. Selamat menyaksikan. Dem, kan kamu ambil jurusan administrasi publik nih. Nah, mungkin ada tuh matkul yang paling diprioritasin buat administrasi publik itu sendiri. Nah, benar banget, Put. Jadi aku itu ngambil jurusan administrasi publik. Otomatis dong dalam jurusan administrasi publik ini ada mata kuliah yang paling diutamakan, termasuk salah satunya yaitu perbandingan administrasi negara. Nah, dalam perbandingan administrasi negara ini itu tuh merupakan salah satu mata kuliah yang paling diutamakan, yang paling penting dalam administrasi publik. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Ike Rahmawati MSI. Beliau merupakan salah satu wakil rektor di Universitas Muhammadiyah Sukabumi juga. Gitu, Put. Oh, tapi perbandingan dua negara administrasi itu maksudnya gimana ya? Nah, jadi dalam perbandingan administrasi negara itu otomatis membandingkan dua negara. Nah, perbandingan administrasi negara sendiri itu merupakan membandingkan persamaan ataupun perbedaan dalam dua objek. Otomatis kalau dua objek itu dua negara dong. Nah, di sini aku mau ngambil perbandingannya dari negara Thailand sama Malaysia. Di sini aku bakal ngejelasin ke kamu tentang perbandingan dua negara itu, yaitu Malaysia sama Thailand, ya. Jadi, dalam perbandingan administrasi negara itu merupakan cabang disiplin ilmu administrasi negara dan tergolong dalam ilmu pengetahuan yang masih mudah dibandingkan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan lainnya. Perbandingan administrasi negara otomatis membandingkan dua negara dalam satu cakupan, entah itu tentang sistem pemerintahan, sistem hukum, politik, ekonomi, segala macam itu pasti dibahas dalam perbandingan karena mencakup dua objek yang dibandingkan, entah persamaan ataupun perbedaannya. Nah, diteruskan, focus of interest dalam konteks tinjauan perbandingan administrasi negara antara administrasi negara Malaysia dengan administrasi negara Thailand lebih menekankan kepada proses interaksi antar perkembangan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, ataupun dikenal pula dengan istilah suprastruktur politik yang dibangun melalui dinamika infrastruktur politik. Dengan melihat bagaimana aspek struktur dan fungsi yang dijadikan sebagai perbandingan dan acuan dalam administrasi negara itu sendiri. Setelah saya menjelaskan tentang perbandingan kedua negara yaitu Malaysia dan Thailand, di sini saya akan lebih spesifik untuk menjelaskan masing-masing dari negara tersebut. Yang pertama yaitu Malaysia. Malaysia adalah sebuah negara federal yang terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas wilayah yaitu 329.847 km persegi dengan ibu kotanya Kuala Lumpur. Sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal, jumlah penduduknya mencapai 30.697 jiwa pada 5 tahun terakhir. Sedangkan Thailand atau yang lebih dikenal dengan Kerajaan Thai yang lebih sering disebut Thailand dalam bahasa Inggris atau bahasa aslinya Muang Thai adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang berbatasan dengan Laos, Kamboja di sebelah timur, Malaysia dan Teluk Siam di sebelah selatan, dan Myanmar dan Laut Andaman di barat, dengan ibu kotanya Bangkok dan mata uang Baht Thailand. Jadi gitu, Put. Oh, jadi gitu ya perbandingan antara dua negara itu. Berarti negara kita juga bisa dibandingkan sama negara. Nah,
banget, bener banget. Jadi kadang banyak orang-orang yang benar-benar ngebandingin antara negara Indonesia dengan negara lainnya, karena Indonesia itu kan termasuk negara berkembang ya, otomatis kita pasti dibandingkan dengan negara maju dan negara yang lebih tinggi gitu kan. Negara bisa saja dibandingkan dengan negara yang berkembang lain juga, tapi untuk menjadi contoh dalam kemajuan kenegaraan kita pasti membandingkan negara Indonesia dengan negara lainnya gitu. Jadi gitu Put, tentang perbandingan administrasi negara tadi kan Thailand sama Malaysia itu lebih kepada sistem pemerintahannya ya, tentang legislatif, eksekutif, sama yudikatif. Itu nggak beda jauh sama Indonesia juga kan. Nah, sekarang untuk perbandingan administrasi negaranya, karena kita udah terlalu jauh untuk membahas tentang negara lain, dalam perbandingan administrasi negara di Indonesia sendiri itu, jadi perbandingan administrasi negara itu kan 3 konsep, ada perbandingan, administrasi, dan negara. Nah, untuk perbandingan sendiri itu tadi sudah dibahas bahwa perbandingan itu adalah 2 objek yang dibandingkan antara persamaan dan perbedaan. Kalau administrasi itu mencakup lingkungan yang luas atau yang sempit. Tapi otomatis kalau negara itu mencakup lingkungan yang lebih luas. Nah, kalau negara sendiri itu mencakupnya ke pemerintahan, wilayah, masyarakat. Jadi gitu teman-teman. Dalam lingkup perbandingan administrasi negara itu mungkin luas ya, tapi di sini saya lebih menekankan kepada penjelasan perbandingan administrasi negara sendiri, bukan menekankan kepada perbandingan 2 negara. Nah, mungkin cukup sekian dari saya dan Putri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat dimengerti oleh semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.